Saudari dan saudara yang terkasih, terlebih teman-teman pemuda Katolik, ada pertanyaan nanti dikirimkan melalui WA kepada pastornya. Pertanyaannya adalah, dari renungan dan khotbah ini, bagian mana Anda yang tertarik dan mengapa? Serta bagaimana tindak lanjutnya? Jadi, 3 pertanyaan. 1, bagian mana kamu yang tertarik? 2, mengapa? Dan bagaimana tindak lanjutnya terlebih untuk keluargamu? Dikirim setelah misa tidak lebih dari 15 menit, karena ini bagian dari Mapenta. Nah, dengarkan. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Mengapa harus dirayakan? Karena keluarga adalah gambaran Allah sebagai sebuah komunio antar pribadi yang diikat dalam cinta kasih. Saya ulangi ya. Karena keluarga adalah gambaran Allah sebagai sebuah komunio, komunitas antar pribadi yang diikat dalam cinta kasih. Nah, tentunya yang dimaksud di sini keluarga juga tidak selalu saudara. 1, bisa jadi orang-orang yang ada dalam hidupmu dan yang menginginkanmu dalam hidup mereka. Saya ulangi ya. Jadi keluarga yang dimaksudkan gini di sini bukan hanya saudara. Mereka bisa orang-orang yang ada dalam hidupmu yang menginginkanmu hidup dalam mereka. Atau bisa juga orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Dan yang ketiga bisa juga orang-orang yang akan melakukan apa saja yang bisa melihatmu tersenyum dan mencintaimu apapun yang terjadi. Dan ini seharusnya terjadi pada komunitas-komunitas kaum berjubah. Karena Anda itu bukan keluarga saudara, tapi keluarga terjanji. Dan ingatlah dalam kaul kekal atau kaul sementara Anda mengatakan bahwa saya berjanji untuk hidup dengan saudara dan saudariku sekomunitas. Berarti ada antar pribadi yang diikat dalam cinta kasih. Nah, oleh sebab itu, dalam permenungan kali ini kita diajak untuk memikirkan kembali secara serius makna dan pentingnya sebuah keluarga. Nah, kebetulan tanggal 25 kemarin, Yesus memilih lahir dalam sebuah keluarga dengan maksud menyelamatkan keluarga itu. Kok bisa gitu? Dan mengapa? Ingat, sebab iblis telah berhasil memisahkan Adam dan dari Allah dan juga memisahkan satu sama lain. Dengan demikian terjadilah krisis dalam hidup berkeluarga dari dulu sampai sekarang. Inilah yang tidak kita sadari. Kenapa keluargaku banyak bertengkar, kadang-kadang banyak. Itu salah satunya adalah akibat dosa asal. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Awal Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa gegeran, tidak pernah. Tetapi semenjak manusia jatuh dalam dosa, diawali hari demi hari karena ketidakcocokan dan kesalahpahaman, karena mereka sudah tahu tentang hal yang baik dan buruk karena makan pohon pengetahuan. Di sanalah terjadi yang namanya gesekan demi gesekan, pertengkaran demi pertengkaran. Paling jelas adalah soal Kain dan Habil. Nah, oleh sebab itu, untuk mempertajam persoalan kita ini,
saya menyodorkan 4 gagasan. Yang pertama, masalah keluarga zaman sekarang. Kedua, belajar dari keluarga Kudus Nazaret. Yang ketiga, refleksi dari keluarga Kudus Nazaret. Dan terakhir, Ekaristi sebagai jantung keluarga. Yang pertama, masalah keluarga zaman sekarang. Saudari dan saudara terkasih, dalam sepanjang sejarah gereja, tantangan hidup berkeluarga tidak sebesar seperti sekarang. Tantangan zaman sekarang banyak dan sangat-sangat kompleks, multidimensi. Antara lain misalkan, pandangan bahwa perkawinan hanyalah selembar kertas yang ditandatangani. Bingung mencari surat. Setelah itu selesai. Yang kedua, belum lagi kena poligami, perselingkuhan, perceraian yang terus meningkat. Coba tidak peduli Katolik atau tidak Katolik, lihat artis-artis itu. Setelah nikah tidak sampai 3 bulan, 2 bulan cerai. Belum lagi yang single parent, perkawinan kontrak, migrasi dan keterpisahan keluarga-keluarga, mereka-mereka yang TKW, TKI dan sebagainya, dan lebih-lebih berkaitan dengan krisis ekonomi karena pandemi ini. Belum lagi sekarang ini banyak anak yang hidup dalam keluarga yang tidak lagi menemukan teladan iman dari orang tua mereka. Bahkan banyak orang tua tidak ke gereja. Dan sekarang ini bisa sembunyi karena pandemi. Takut corona Romo. Iya, nang gereja wedi corona, wedi ketularan kancane. Liburan bingung budal, bingung nang mall, bingung jajan, ndak takut pandemi. Perkawinan tidak dihayati sebagai sakramen lagi, yaitu tanda dan sarana kehadiran Allah. Justru yang banyak ada tanda dan kehadiran setan. Anak-anak tidak lagi mengalami kebahagiaan seperti dijanjikan dalam perkawinan. Sehingga banyak anak dan anggota keluarga yang lain tidak kerasan dengan keluarga intinya dan memilih mencari keluarga lain. Bapak golek wong wedok liya, ibu golek wong lanang liya, anak seneng nonggo dan dolen nang ngene tok keluarga lain daripada keluarga intinya. Dan bagi mereka yang demikian, ingatlah, kamu tidak bisa memilih keluargamu. Mereka adalah hadiah dari Tuhan untukmu, seperti kamu juga hadiah untuk mereka. Saya ulangi ya. Mereka-mereka yang tidak kerasan di rumah, catat baik-baik. Kamu tidak bisa memilih keluargamu. Aku buat dilahirkan keluarga yang kaya, yang damai dan enggak. Kamu tidak bisa memilih keluargamu. Mereka adalah hadiah dari Tuhan untukmu, seperti kamu juga hadiah untuk mereka. Oleh sebab itu, setiap anggota keluarga harus mengingat bahwa keluarga itu adalah satu sekolah cinta, sekolah kasih. Namanya sekolah itu adalah proses belajar dan mengajar. Sekolah cinta. Dan Anda seringkali ngomong sama pastornya, ini Romo buah kasih kami, buah cinta kami anakmu kuwi. Ning anakmu gak tau kok didik teladan iman. Maka untuk baptisan kemarin dan untuk semuanya, untuk zaman sekarang baptisan bayi tidak mudah. Karena Anda orang tua, terlebih di paroki Santo Paulus Jajak ini, harus membuat yang namanya strategi dan langkah konkret untuk 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun.
yang intinya adalah bagaimana Anda sebagai orang tua menciptakan, mendidik anakmu bangga akan iman Katolik, yang kedua bangga akan orang tua dan keluarganya. Itu harus ditunjukkan dalam yang namanya langkah-langkah konkret. Kalau tidak, ditunda dulu. Dan keluarga adalah sekolah pengampunan. Banyak orang seringkali yang namanya karena perbedaan pendapat dengan keluarga bertengkar luar biasa. Anda tak beritahu ya, saya pernah khotbah di paroki ini, sekarang untuk Anda. Keluarga itu ibaratnya kalau diibaratkan kayak landai. Anda tahu, namanya landai itu bulunya tajam. Tapi ketika malam hari atau musim dingin, landai ini lucu. Ketika yang namanya kedinginan, dia akan berdempetan untuk saling menghangatkan. Dan ingat, kalau sudah dempet itu pasti jojo temannya, jojo anggota tubuhnya. Tapi ketika sudah merasa hangat, agak misah. Begitulah keluarga. Ketika jauh dirindukan, ketika dekat dimusuhi, kok jauh mana podo. Nah itu. Jadi tidak usah heran. Maka disinilah belajar yang namanya sekolah pengampunan, bukan sekolah merancang untuk balas dendam. Yang ketiga, sadari bahwa keluarga itu adalah ujung tombak gereja atau gereja kecil. Bayangkan, nek tombak moro ketul tumpul, bagaimana keadaan gereja keseluruhan. Dan dari keluarga itulah anugerah Allah untuk membantu semua anggotanya untuk tumbuh dan berkembang. Masing-masing anggota keluarga harus bertanggung jawab kepada anggota keluarga lain tentang pertumbuhan, perkembangan termasuk imannya. Itulah poin pertama, masalah keluarga zaman sekarang. Sekarang masuki poin yang kedua, sesuai dengan bacaan hari ini dan tema hari ini. Mari kita belajar dari keluarga Kudus di Nazaret. Sebagai catatan, keluarga Kudus di Nazaret ini bukan keluarga yang karena dia melakukan hal-hal hebat, enggak. Justru karena hal-hal sederhana, saling pengertian, saling mencintai, disitulah terbentuk keluarga kudus. Dan Anda pun sebenarnya bisa. Bisanya mari kita lihat unsur-unsurnya. Ada 3 unsur. Yang pertama, keluarga kudus berpusat pada Yesus. Dengan ini maka keluarga akan tumbuh dalam kesucian. Bila tidak berpusat pada Yesus, maka juga tidak akan menjadi suci. Nah, anehnya di sini, setiap kali ada yang namanya pernikahan atau perkawinan, jelas Anda itu salah satu yang namanya ritualnya, padahal tidak diwajibkan, adalah ada yang namanya benda-benda rohani, ada kitab suci, ada salib, rosario, patung keluarga kudus. Mek digawe ritual ben ketok apik nek rapi. Mengapa demikian? Hal yang sangat menyedihkan. Berulang kali Anda minta berkat salib. Ning salibmu kuwi kok pasang nang ngene omah. Ngerti? Termasuk omahe sing nontok iki saiki gitu. Pasang no omah, disentuh kalau lo ya, itu setahun sekali disentuh lo, yaitu pada waktu ganti daun palma, nek diganti. Yang sangat menyedihkan adalah minta berkat salib dan salib dipasang no omahe walet, ngerti pura? Jadi salib kuwi ya disingi walet barang dan ngenes dan sebagainya. Yesus ditinggal sendiri. Apa ya kira-kira walete luwih suci daripada sing duwe walet? Ya, ini perhatikan. Jadi bila tidak berpusat pada Yesus maka juga tidak akan menjadi suci. Poin pertama belajar dari keluarga Kudus Nazaret adalah berpusat pada Yesus. Yang kedua, senantiasa semua anggota melakukan kehendak Allah. Contohnya apa? Dimulai dari yang namanya Maria. Maria itu omong, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yusuf pun juga taat, sajane kate megat Maria,
diberi mimpi, dia melaksanakan. Bahkan Kristus yang paling nyata, bukan kehendakku tapi kehendakmulah yang terjadi. Dan dia Yesus mengatakan, makananku ialah melaksanakan kehendak Bapa lakui. Nah repotnya apa? Masing-masing anggota keluarga golek kehendaknya sendiri-sendiri, melaku dewe-dewe. Terus bapake sok gaya, kehendaknya dimunculkan pokoke. Ngejar kowe ngono kuwi. Yang ketiga, keluarga Kudus Nazaret selalu berdoa. Sejak awal terbentuknya keluarga, mereka bertiga secara teratur pergi ke bait Allah dan sinagoga. Yesus akrab dengan kitab suci, bahkan pada umur 12 tahun ia berdiskusi tentang kitab suci dan para ahli Taurat. Saya hanya bertanya kepada Anda para saudara, termasuk Anda yang di rumah dan di sini, bertanyalah sederhana, apakah keluargaku punya kebiasaan berdoa bersama? Catatan. Dan saya berani bertaruh, keluarga-keluarga yang senantiasa rutin setiap hari mengadakan doa bersama, giliran memimpin, pasti keluarga itu meskipun diterpa badai tetap jalan. Dan untuk sementara kalau saya boleh menyebut seseorang, saya hanya bisa mengamati keluarga Mbak Widyo. Awal ketika 3 tahun saya mengunjungi, dia ngomong, nun sewu Romo permisi, bukan membanggakan. Bolehkah saya bercerita pada Romo? Syukur Romo, puji Tuhan, anak dan menantu saya semua Katolik. Telusur punya telusur dan sebagainya, dan keluarga ini setiap hari berdoa bersama. Mantune pun sing ganteng dhewe Katut jenenge Marde itu akhirnya melok sembahyang. Itu. Nah nek ngrungokno mesti cengar-cengir Marde sekarang ya. Nah, maka ini mereka tolong ingat baik-baik. Saya yakinlah kalau Anda punya kebiasaan berdoa dalam keluarga itu selamat kowe. Dan Anda akan meremehkan piye kate berdoa wong mangane ora sembahyang kok kowe. Turuwe ora dan sebagainya. Misa arang-arang dan sebagainya. Kadang-kadang ngon misa kok sembahyang, rogone nang kene-kene, sukmone ambek pikiran beda dan sebagainya. Itu. Catat baik-baik ya. Memang berulang kali saya katakan kepada Anda, doa itu memang bukan segala-galanya, tapi tanpa doa segala-galanya bukan apa-apa. Nah, tugas perutusan masing-masing anggota keluarga ketika hidup berkeluarga berpusat pada Yesus, melakukan kehendak Allah dan berdoa, maka selalu ada jalan bahwa masing-masing anggota terpanggil untuk membantu keluarganya bertumbuh dalam kesucian. Sebenarnya masing-masing anggota keluarga memiliki peran khusus di dalam keluarganya. Ingat para saudara, kamu dilahirkan ke dalam keluargamu dan keluargamu dilahirkan di dalam kamu. Hal ini tidak ada pengecualian dan tidak ada pertukaran. Perhatikan ya. Kamu dilahirkan dalam keluargamu, jelas. Baik dilahirkan secara fisik, dilahirkan secara pembinaan, iman, kedewasaan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa keluargamu juga dilahirkan dalam kamu. Kalau kamu berprestasi, kamu membawa nama harum keluarga dan ya kuwi keluargamu dilahirkan. Sebaliknya ketika kamu memberikan cacat celah, hal-hal buruk dan juga memalukan, keluargamu juga kena imbasnya. Sekali lagi ini tidak ada pengecualian, semuanya sama dan tidak ada pertukaran. Engkau aku keluargaku hebat ya toh, moros aku jual mbek keluargamu tidak ada. Ya, kamu dilahirkan dalam keluargamu dan keluargamu pun dilahirkan dalam kamu. Tetapi masihkah hal itu menjadi perhatian dalam keluarga kita? Gagasan yang ketiga, poin yang ketiga, refleksi dari keluarga Kudus Nazaret. Nah, baik untuk bapak-bapak
ibu-ibu maupun anak-anak, dengarkan. Pertama, bapak-bapak. Bapak-bapak dan suami hendaklah belajar dari yang namanya Santo Yusuf, melengkapi dan melindungi keluarga. Yusuf bekerja keras sebagai tukang kayu demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan catat baik-baik berulang kali, bapak-bapak rungokne kupingmu ya. Nek kowe golek senenge dhewe, keluargamu hancur. Tapi kalau kamu berusaha menyenangkan keluargamu, hidupmu akan damai. Dan zaman sekarang banyak bapak-bapak memilih yang pertama. Maka Yusuf bekerja keras sebagai tukang kayu demi memenuhi kebutuhan keluarga. Yusuf melindungi Maria dan Yesus dari keebingisan Herodes dengan membawa mereka ke Mesir. Untuk zaman sekarang diperlukan keteladanan iman dan dari para bapak untuk anak-anak mereka. Dan ini yang menjadi krisis dalam gereja Katolik. Sulit sekali sekarang ini memberi gambaran Allah Bapa yang mengasihi, karena ndeloke bapake kuwi kerenge ngalang-alang dosa muka tandane kowe. Sulit mencari gambaran itu. Allah yang mengasihi itu sulit. Sekarang untuk ibu-ibu, belajarlah dari Maria. Dan ingat, sebelum Yesus dewasa, Simeon tadi mengatakan, sebuah pedang akan menembus jiwamu. Dan kita itu banyak ditembusi pedang. Ya kadang-kadang ditembusi sing lanang, tembusi juga yang namanya anak-anaknya dengan kata-kata yang menyakitkan. Gayane tok ae tanggal 22. Waduh, kirim selamat ulang tahun mama, selamat hari ibu Ramadan. Alah. Mari ngono dikirim hadiah Natal kecup sana kiri dan sebagainya. Ayo Nduk, kora-kora sik. Ya ngono kuwi cangkeme sak sik tok ae lho. Maka ingat, seperti Maria merawat Yesus, mengajari dia bagaimana mengasihi orang lain, mengajari dia untuk taat kepada semua kehendak Allah. Perhatikan untuk ibu-ibu, catat baik-baik ya. Saya ulangi nanti. Ketika seorang ibu tidak terbakar oleh iman yang diyakini, ketika mengabaikan Yesus, ketika cintanya pada Allah memudar, maka mujizat dalam keluarga tidak pernah akan terjadi. Catatan ya. Makanya ibu-ibu perhatikan, nek muring-muring iku ojo kesetan gitu. Perhatikan. Ini loh kalimat ini. Ketika seorang ibu tidak terbakar oleh iman yang diyakininya, ketika mengabaikan Kristus sang junjungannya, ketika cintanya pada Allah memudar, maka mujizat dalam keluarga tidak pernah akan terjadi. Karena dari mulut, sikap, dan pendampingan seorang ibu, anak itu mengenal iman dan keyakinannya. Maria merupakan model bagaimana ia membuat keluarga menjadi sekolah untuk kesucian. Sekarang untuk anak-anak semuanya. Anak-anak dipanggil untuk taat dan hormat pada orang tua mereka. Kalau Yesus yang adalah Tuhan mampu taat pada orang tua, maka anak-anak pun seharusnya juga mampu taat seperti Kristus. Paulus mengatakan dalam Kolose bab 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, yang terpenting, ketika orang tua mulai pikun, perhatikan ya, lemah dan sakit-sakitan, tanggung jawab anak terhadap orang tua dituntut lebih besar. Saya juga heran ketika ada seorang anak konsultasi sama pastornya. Romo, saya ini kok bosen ya merawat mama. Wah, Romo, permintaan ini OSP konda sebagainya. Ilingan catatan ya.
Satu poin, dengarkan. Mbokmu, bapakmu dhisik kuwi. Belum ada ceritanya, perhatikan. Ketika yang namanya anak itu dalam keadaan sakratul maut, bahkan ketika dilahirkan, mbokmu lho muni ngene iki. Ya Allah, wis talah, minangka gantinya biarlah nyawa saya diambil untuk yang namanya anakku kuwi. Ning rungokno anak iki rungokno ya. Sesuk nek bapakmu ambek mbokmu wis pikun lara-laran ya. Gek kowe maromong rundingan karo dulurmu. Wis salah. Kita ikhlaskan ya papa dan mama daripada menderita. Rungokne kuwi dan sebagainya kuwi. Bapakmu dhisik mbokmu iki rela menaruhkan nyawa untuk kowe. Ning kowe ketika mbokmu sekarat karepe di alam bawah sadar wis nang mati-mati ben gak ngrepoti ngono lho. Kuwi rungokke kuwi. Termasuk yang di sini jangan pecicilan kowe. Ya, rungokke. Percuma ketika mati kok golekno peti sing gede, waduh disembayangi diblehno sapi, diblehno babi, percuma. Tapi nalika urip kok sia-sia dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, masih adakah anak-anak sekarang yang patuh dan bertanggung jawab pada orang tua? Hal yang sangat terkutuk adalah anak ejik seger beger, ejik waras dan sebagainya, moro wong tuane dilebokne panti jompo. Kurang ajar. Sekarang poin yang keempat. Makanya perhatikan baik-baik. Ojo wani-wani karo wong tua. Sadari wis dan sebagainya. Wong tuamu ya ngono kuwi. Wong tuamu dhisik iso nyadari kowe nek kowe iki ngompolan, ngombe ngesadar wong tuamu. Kenek apa saiki wong tuamu gak iso kowe gak sadar itu. Yang keempat, Ekaristi sebagai jantung keluarga. Ekaristi sangat diperlukan oleh keluarga sebagai jantung sekolah cinta. Suami istri menikah di depan altar dalam Ekaristi. Hal ini mau mengangkat perkawinan yang manusiawi itu menjadi ilahi, melambangkan persatuan antara Kristus dan gerejanya. Hanya derajat perkawinan, sakramen perkawinanlah yang bisa dijajarkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Saya pun sebagai pastor tidak. Anda itu perkawinan itu ada ibaratnya hubungan Kristus dengan gerejanya. Kristus sedemikian mencintai gereja sehingga ia mempertaruhkan hidupnya bagi gereja supaya gereja menjadi kudus dan tak bercela. Seharusnya keluarga juga demikian. Cinta itu adalah bagian dari pengorbanan. Piye pengorbanan? Kongkon umbah piring saksik apa meneh dikongkon umbah-umbah karo setrika klambine dhewe ngono kuwi. Kate setrika ben aman didlesep-dlesep dituntutne mboke karo adike ngono kuwi. Kalau di sini ndak ada, di sana yang ada, di sini nemen kandhane kuwi. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang para saudara, demikian sikap suami terhadap istrinya dan sebaliknya. Dan pesan saya, ingat yo, bapak-bapak dan ibu-ibu, kamu itu sudah menikah, ya toh? Namanya menikah, kitab suci itu tulis laki-laki hendaklah laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Wis ora usah balak-balik takok karo orang tuane, ya apa mah bojo. Ora usah. Meninggalkan ini bukan hanya fisik saja, semuanya. Kamu adalah keluarga baru. Dan ingat pesan saya, besan-besan, mbok-mbok, nek anake wis rabi ora usah kakan melok campur tangan, ruwet. Nggak usah. Mereka itu sudah dewasa. Orang Jawa mengatakan iki wis mentas, nek wis mentas gak kedelep maneh, malah kok delepne dan sebagainya. Nah, termasuk pemuda Katolik, dengarkan ini ya. Demikian pula keluarga-keluarga, suami istri mendapat kekuatan kembali pada persatuan dengan Allah melalui komunitas suci dalam Ekaristi. Apa yang dibuat Allah saat ini, terutama ketika keluarga mengalami krisis dan termasuk pandemi ini. Ingat, Allah dalam diri Yesus telah bersatu dengan kita, dengan keluarga kita. Ia adalah Emmanuel,
Tuhan beserta kita dalam Ekaristi, termasuk menjadi tema Natal kali ini. Mereka akan menyebut Emmanuel. Allah akan menyertai seluruh umatnya. Maka tahun baru 2021 menjadi kesempatan bagi setiap keluarga untuk membaharui hidup berkeluarga agar mampu mencapai tujuan seperti dicita-citakan pada saat menerima sakramen perkawinan. Maka bersyukurlah wes tahun baru, gak usah lungo-lungo. Maka saya pun juga menghibur Anda besok di paroki ini mancing bareng, itu saatnya bagaimana teori yang Anda dapatkan dipraktekkan bersama-sama. Wes gak apa-apa, wes pasturnya rugi gak apa-apa, yang penting gue bahagia, keluarga rukun, supaya pasturnya tidak tambah penderitaan karena banyak masalah. Termasuk bagi Anda yang sekarang mau melok virtual, besok boleh melok mancing nok kolami dewi-dewi, ngerti? Maka sekarang closing statement. Ingat, keluarga ialah sahabat yang selalu ada di samping untuk kita pada keadaan yang paling amat sangat buruk sekalipun. Kowe takok sapa-sapa balik nang keluargamu, apapun kesalahanmu, keluargamu membela kamu, dia sahabat. Keluarga itu ibaratnya seperti pohon. Anda sebagai anggota keluarga bisa tumbuh, ngalor ngidul, ngetan dan sebagainya, tapi Anda hanya berakar pada satu pohon. Wih, ya apa muter terserah, aja satu pohon. Maka keluarga adalah kompas yang membimbingmu. Mereka ada inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa dan kenyamanan saat kita sesekali goyah dan jatuh. Tak baleni ya. Dua terakhir ini. Keluarga seperti ranting di pohon. Kita tumbuh di arah yang berbeda, namun akar kita tetap satu. Keluarga adalah kompas yang membimbing kita. Mereka adalah inspirasi untuk mencapai ketinggian yang luar biasa dan kenyamanan saat sesekali Anda jatuh. Itulah makna keluarga. Amin. Mari kita berdiri, kita lengkapi permohonan kita dengan syahadat iman kita. Jangan lupa sampai kalimat yang dikandung darah kudus kita tundukkan kepala untuk menghormati Allah yang menjadi manusia. Aku percaya akan Allah. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, doa umat. Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja berkembang menjadi keluarga besar, di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab sesama